satukan dalam doa. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang paling benar, Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau, Tuhan. Hari ini, terima kasih Engkau telah satukan kami di dalam Zoom meeting kami, Tuhan. Melayani Engkau, Tuhan Yesus, beribadah kepada Engkau, Tuhan Yesus, agar apa yang kami dengar, apa yang kami ucapkan, semuanya adalah tentang Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Semoga perjalanan Zoom meeting ini dari awal, pertengahan, hingga akhir selalu dalam penyertaan Engkau yang sangat luar biasa. Biarlah internet bekerja dengan baik, Tuhan. Biarlah kami satu sama lain dapat mendengar firman Engkau, Tuhan, sehingga menjadi rema kami masing-masing, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, selamat malam semuanya. Babi-babi. Shalom, Brother Daniel. Be strong in the Lord. FGB Man. FGB Man. Be strong in the Lord. Aduh. Saya sebelum saya ingin menyapa dulu deh nih, ya. Kayaknya B Nicholas, selamat malam. B David, selamat malam, selamat ulang tahun juga. B Tony Pang, ada Mas Agung, B Billy, selamat malam. B Bram, B Reno, Apa kabar, Brother Daniel? apa kabar? Puji Tuhan. B Reno, B Bani, apa kabar Jogja? Baik ya. Ada B Ferry Sarang, ada senior saya yang baru pulang dari Korea ini, Pak Halim Kusuma. Halo B. ada B Johnson, ada B Keiko, ada sahabat saya di FB Marlon Sitomorang. Selamat malam. Nah, ini ada senior saya yang gara-gara dia saya ada di FGB nih. Ada B Markus. Selamat malam. Ada B Thomas juga. Selamat malam. Selamat malam. Dan ada Radif, teman saya di sekolah Alkitab juga. B Rudi, teman saya di sekolah Alkitab. Selamat malam semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Daniel Tirtayasa, teman-teman sudah tahu semua. Saya bertemu di FGB BHI 8, ya. Di situ saya dicemplungin oleh B Markus. Sudah 3 tahun, istri 1, anak 4. Yang 2 sudah kuliah, 1 kelas 1 SMA. Gitu. Jadi minggu kemarin tiba-tiba saya dihubungi oleh suara saya kedengeran nggak nih? Jelas. Oh, oke, jelas. Saya dihubungi oleh B Bani, katanya bisa nggak menjadi sharing-sharing. Oh boleh, apalagi kalau yang saya sharing-sharing sama senior-senior saya di FGB kan. Wah, saya seneng banget ya gitu kan. Ada B Halim, B Markus, semuanya semua. Jadi saya sangat terberkati malam ini bahwa kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi apapun yang kita punya. Tapi saya yakin sekali bahwa penyertaan Tuhan selalu pada kita di dalam kondisi apapun juga. Nah, sebelum saya masuk ke dalam tema saya, sebenarnya tadinya saya ini sudah nyiapin PPT-nya gitu, tapi nggak tahu kenapa laptop saya jadi error dari siang, nggak bisa dibuka, blank semua. Jadi terpaksa saya menggunakan Zoom dengan HP aja kan begitu ya. Nah, seperti babi-babi yang lain, saya juga punya ayat emas ya. Buat saya keseluruhan Alkitab adalah ayat emas. Tidak bisa saya beda-bedakan kalau buat saya pribadi. Tetapi di dalam 3 tahun terakhir ini, ayat yang sangat bekerja di dalam hidup saya itu adalah sama dengan B Halim. Yeremia 29 ayat 11 seperti itu. Jadi rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang mengandung kecelakaan seperti itu. Dan yang luar biasanya, ayat tersebut bekerja pada kami, bekerja pada saya di dalam 3 tahun ini. Bekerja itu dalam arti begini. Terbukti Yeremia 29:11 itu yang mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, sebagai rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Itu terjadi pada kehidupan saya di dalam 3 tahun terakhir ini. Suka tidak suka itu terjadi pada kehidupan saya selama 3 tahun ini. Nah,
Tetapi di 1 tahun terakhir, saya selalu tergelitik atau selalu diingatkan, kalau saya lagi baca firman tuh, ini selalu nongol juga nih. Selalu nongol. Karena mungkin saya sedang melakukan ini ya. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, yang sudah memilih aku nih ya, sejak dalam kandungan ibuku, dan memanggil aku oleh kasih karunia, ya, ayat 16-nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, saya garis bawahi. Di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Jadi jelas di Galatia 1, 15, 16 itu adalah ayat yang juga sedang lagi bekerja di dalam kehidupan saya, karena seperti Bro David tahu atau teman-teman yang lain, saya sedang banyak menginjili teman-teman marginal, teman-teman Muslim, dan puji Tuhan itu salah satunya calonnya David kan begitu ya. Banyak minggu ini juga ada satu keluarga yang kita sedang injili. Nah, ayat tersebut selalu berkumandang di dalam saya. Nah, bicara soal regenerasi di dalam pelayanan, saya tentunya bertanya dulu nih kepada Bebani, temanya apa kan gitu kan. Terus kata dia, coba bicara soal kepemimpinan gitu. Ya sudah, akhirnya saya mencoba untuk mencari. Saya 1 hari kemudian ditanya, apa temanya teman? Saya bilang, saya berhikmat dulu sama Tuhan, saya tanya dulu dong. Saya mau nulis, gak mau sembarang nulis, ngeri soalnya kan gitu kan. Jadi saya akhirnya menemukan regenerasi di dalam pelayanan kan gitu. Nah, bicara soal pelayanan atau calling God, itu tidak hanya bicara soal pelayanan rohani kalau menurut saya, ya. Pelayanan duniawi seperti Mas Agung di kepolisian, BHK di propertinya, terus banyak teman-teman lain di bidangnya masing-masing, itu juga merupakan pelayanan kita terhadap Tuhan yang diminta Tuhan. Karena saya yakin sekali bahwa itu adalah panggilan calling God pada diri kita masing-masing. Nah, di dalam bisnis itu, katakan di dalam dunia yang sekulernya, itu pasti juga kita sudah pasti mempersiapkan generasi-generasi berikutnya, entah itu adik kita, entah itu anak kita nanti ke depannya, banyak segala hal. Tetapi di malam ini saya akan mencoba untuk membawakan regenerasi dalam pelayanan di bidang rohani. Saya coba ya, karena nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Karena yang dimaksud dengan regenerasi di sini tuh adalah upaya mempersiapkan generasi berikutnya untuk meneruskan pelayanan atau persekutuan Kristen sesuai dengan visi dan misi dari Tuhan. Jadi bukan visi dan misi dari kita ya, tapi visi dan misi dari Tuhan. Mengapa kita perlu memikirkan bahwa berjerih payah mengenai generasi ini? Kalau nanti kita sepuh, sakit, atau apa, mengapa kita perlu memikirkannya itu? Karena biasanya begini, kecenderungan pergantian regenerasi itu dapat mengakibatkan kemerosotan rohani. Biasanya seperti itu. Jadi apabila mereka tidak mengenal Allah dengan perbuatannya, dan mereka akan berbuat jahat di mata Tuhan atau meninggalkan Allah dan berpaling ke ilah lainnya, itu kita bisa lihat di dalam Alkitab di Hakim-Hakim 2 ayat 10-11 dikatakan seperti ini. Ya, sebentar. Hakim-Hakim 2 ayat 10 ayat 11 mengatakan seperti ini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ya, bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal ya, ilah yang lain itu. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Jadi babi-babi, ya, regenerasi yang baik tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, regenerasi yang baik itu tidak terjadi dengan sendirinya.
perlu upaya keras dan tepat akibat pergantian regenerasi tanpa upaya regenerasi yang baik. Ya. Jadi contohnya begini nih. Gereja-gereja nih akan menjadi sekedar tradisi. Kita harus akui itu. Saat ini gereja-gereja sudah menjadi sekedar tradisi. Itu tadi sudah disampaikan oleh babi kita itu mengenai hubungan dengan Tuhan kan. Bagaimana akhirnya kalau hanya berlegalistik bergereja itu akan mempunyai akibat yang lainnya. Persekutuan yang dahulu maju, perlahan akan menjadi mundur kalau tidak diupayakan dengan baik. Kemudian mati. Terus bahkan ada yang menyimpang keluar dari kebenaran Alkitab. Generasi yang perlu untuk menjaga kesinambungan pelayanan atau memberitakan Injil dan menjaga kualitas pelayanan ini perlu kerja keras. Jadi nggak bisa nih yang namanya kita mempersiapkan generasi kita, terus kita hanya sudah nanti it's happen lah gitu. Ntar juga terjadilah regenerasinya. Enggak. Tapi kita harus membina mereka, harus mempunyai kerja keras buat kita untuk perjuangan dan ketekunan. B, begini. Tuhan Yesus ini memakai sebagian besar waktunya yang hanya 3,5 tahun, 3,5 tahun ya, 3,5 tahun pelayanannya untuk membina murid-muridnya agar mereka bisa meneruskan pelayanan setelah ia pergi. Ya, B. David bisa dikeluarkan Markus 3 ayat 14-15. Saya ada nih, saya sudah siapkan sih. Sebentar. Markus 3 ayat 14-15. Wait. Ya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ayat 15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi jelas. Di Alkitab juga sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus bahwa 3,5 tahun beliau itu, Tuhan kita itu dipergunakan dengan maksimal dan dia mempersiapkan. Bukan tidak mempersiapkan ya. Kalau kita melihat perjalanannya selama 3,5 tahun itu, Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk meneruskan regenerasi apa yang telah disampaikannya. Bayangkan, 3,5 tahun, 2000 tahun yang lalu, hasilnya itu kalau MLM ini sangat luar biasa, karena sudah 5 miliar orang lebih menjadi muridnya Tuhan Yesus. Hanya 3,5 tahun loh, bayangkan. Babi. Jadi melalui itu Tuhan Yesus telah memberi teladan ya kepada kita nih, memberi teladan, terus memberikan kesaksian dengan setia dan strategi yang tepat bagaimana kita memberikan jalan regenerasi dalam pelayanan. Di dalam Alkitab itu banyak sekali contoh dan pengajaran bahwa regenerasi yang baik itu perlu. Ya, regenerasi itu perlu. Di dalam Alkitab itu banyak. Ini Koruri pasti apalah segala macam di dalam Alkitab itu. Contohnya gini, Musa mempersiapkan Yosua. Benar ya? Musa mempersiapkan Yosua. Elia mempersiapkan Elisa. Betul? Nah, terus Paulus mempersiapkan Timotius dan menasihati Timotius waktu itu untuk mempersiapkan yang lain bagi generasinya. Di 2 Timotius ayat 2, 2 Timotius 2 ayat 2 itu dikatakan seperti itu bahwa Paulus meminta Timotius untuk mempersiapkan regenerasi selanjutnya. Regenerasi yang baik tidak hanya untuk kesinambungan pelayanan, tapi juga untuk pelipat gandaan pelayanan agar semua suku bangsa bisa jadi murid Kristus. Penduduk yang terus bertambah bisa dilayani. Jadi benar ya, ada di 2 Timotius 2 ayat 2 tadi itu. Jadi jelas dalam 3,5 tahun pelayanannya, di dalam 3,5 tahun itu Tuhan Yesus itu juga mempersiapkan bekal kepada murid-muridnya untuk regenerasi pelayanan berikutnya. Ya. Lalu kalau Tuhan Yesus sudah mempersiapkan itu, memberikan kesaksian, memberikan contoh, lalu apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita juga harus mengikuti cara, pola apa yang telah Tuhan Yesus tunjukkan bagi kita semua. Nah, pertanyaannya adalah timbul begini. Pertanyaannya ya. Ini suara saya masih ada nggak nih? Bro David? Aman. Aman ya. Oke, siap. Karena saya tadi barusan ngeliat oleh.
Jadi pertanyaan begini, bagaimana prinsip regenerasi yang baik? Prinsip regenerasi yang baik. Regenerasi dalam pelayanan dimulai dari kelahiran kembali atau hidup baru. Ya, regenerasi dalam pelayanan dimulai dari kelahiran baru atau hidup baru. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3, Fit. Kita bisa lihat sedikit. Yohanes 3 ayat 3. Saya harus cari dulu nih, maklum deh. Alkitab kecil. Yohanes 3, wait, ini Yohanes 2. Yohanes 3, oke. Udah ada, Fit? Yohanes 3-nya ketemu? Kalau enggak saya bacakan. Yohanes 3 ayat. Sebentar, saya bacakan ya, maaf ya teman-teman babe-babe, sebentar saya bacakan. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan seperti ini. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak terjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 5-nya mengatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku telah mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5. Nah, karena hal itulah, maka dalam Alkitab Perjanjian Baru kita lihat kekristenan yang terlihat munafik menjadi batu sandungan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita lihat kekristenan akan menjadi hal yang batu sandungan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Jadi lahir baru, ya, lahir baru adalah satu perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, diberi roh dan hati yang baru. Karena itu Yesus mementingkan. Sebentar, saya kayaknya baterainya agak mulai ini. Sebentar. Wait. Baterainya udah mau mulai habis, jadi saya harus sorry ya, ada iklan sedikit. Oke. Sampai mana tadi? Sampai bahwa satu perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu adalah lahir baru, diberikan roh dan hati yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27 mengatakan itu. Karena itu Yesus menekankan pentingnya lahir baru agar suatu kejadian penciptaan baru di dalam roh kita atau inner being itu keluar. Ya, bisa dikeluarkan, David, Yehezkiel 36 ayat 26 27. Yehezkiel 36 ayat 26 27. Belum bisa ya? Lemot ya, Fit ya? Saya bacain aja deh kalau gitu ya. Yehezkiel 36 37. Yehezkiel 26 ayat 27 mengatakan seperti ini. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi jelas bahwa kita sebelum memulai regenerasi itu kita harus menjadi manusia yang lahir baru juga, ya. Karena tanpa kelahiran baru tidak akan terjadi regenerasi yang baik di dalam pelayanan persekutuan. Ini menurut saya. Nah, hal itu bisa mengakibatkan perubahan sifat, ya.
kalau sudah lahir baru, kita akan menjadi manusia yang bisa ada perubahan sikapnya. Jadi sekedar kegiatan tradisi atau menghasilkan Kristen yang tidak bermutu. Agar terjadi kelahiran perlu sekali pemberitaan Injil yang berkualitas. Ya, untuk bisa kita membuat mereka regenerasi itu lahir baru, kita harus menyampaikan pemberitaan Injil yang berkualitas. Bukan Injil yang nakut-nakutin. Harusnya diberitakan Injil kasih karunia. Sehingga dihasilkan pertobatan dan persekutuan seperti jemaat mula-mula. Nah, seperti jemaat-jemaat mula-mula ini ada di Kisah Rasul 2, Fit. Kisah Rasul 2 ayat 38-47 itu panjang banget deh, nggak apa-apa deh. Jadi bisa dibacanya nanti babi-babi sekalian di rumah. Kisah Rasul 2 ayat 38-47. Regenerasi akan gagal jika kita melalaikan upaya pengabaran Injil. Jadi sehebat apapun ya pelayanan itu, kalau regenerasinya tidak dilakukan dengan sesuai apa yang diajarkan Yesus dan sesuai dengan Alkitab, maka regenerasi itu dan tidak sesuai dengan kabar Injil yang sebenarnya, maka regenerasi itu tidak akan berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan menurut aku ya. Regenerasi yang baik perlu ada upaya-upaya pembinaan atau pemuritan yang baik. Nah, penting nih ya. Regenerasi yang baik itu perlu ada upaya-upaya pembinaan dan pemuritan yang baik. Jadi lahir baru aja nggak cukup, perlu ada upaya-upaya nih. Upaya-upaya untuk memuridkan mereka-mereka agar pertumbuhan dan pendewasaan mereka itu semakin bisa dengan baik, berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu kan. Nah, tanpa kelahiran baru tidak akan terjadi regenerasi yang baik nih, ya. Ciri-ciri pembinaan yang baik meliputi ini. Ciri-ciri pembinaan regenerasi yang baik. Menurut saya ini ada beberapa. Satu, kepada siapa kita berikan pembinaan? Itu harus tahu gitu ya. Kepada siapa kita memberikan pembinaan atau memberikan regenerasi kepada penerus kita. Ada di Yohanes 2 ayat 24-25 mengatakan seperti itu. Kedua, agar bisa meneruskan kepada ya orang lain. Ada di 2 Timotius 2 ayat 2 yang tadi kita baca sama-sama. Lalu yang ketiga, agar tidak sia-sia perjalanan regenerasi pelayanan itu, ada di Matius 7 ayat 6. Ya. Matius 7 ayat 6. Berdasarkan hal itulah akan tidak sia-sia kriteria, berdasarkan kriteria yang keempat itu ada di 2 Timotius 2 ayat 2 tadi saya katakan sudah. Terus utamakan kualitas secara intensif. Ada di Markus 3 14 15. Jadi saya mengambil dari Alkitab semua nih, bahwa regenerasi di dalam pelayanan itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama itu adalah pada siapa kita memberikan pembinaan, Yohanes 2 ayat 24-25, agar bisa meneruskan kepada orang lain, ada di 2 Timotius 2, agar tidak sia-sia, ada di Markus 7 ayat 6, berdasarkan kriteria, ayat di 2 Timotius ayat 2 tadi, utamakan kualitas secara intensif, ada di Markus 3 ayat 14-15. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya begini, teman-teman. Tuhan Yesus kan dengan murid-muridnya ini berjalan selama 3,5 tahun, betul ya? Betul ya, 3,5 tahun ya. Paulus dan Timotius lebih dari 10 tahun. Ya, untuk membinanya, untuk memuridkannya kan. Demikian juga dengan Musa dan Yosua serta Elia dan Elisa. Sehingga kalau kita melihat perjalanan di Alkitab itu ya, terjadi transfer yang mendalam dan utuh. Terutama hal-hal yang sulit, yaitu begini, kebersamaan hidup. Itu sulit tuh. Ya, kebersamaan hidup di dalam pelayanan itu sangat sulit sekali. Menumbuhkannya sangat sulit sekali. Teladan dalam kehidupan selain perkataan. Jadi biasanya kita akan melihat pendeta, kakak rohani atau siapa, tidak hanya melihat perkataannya, tapi kita melihat teladan di dalam kehidupannya. Itu menjadi sulit juga, ya. Terus ada banyak interaksi untuk evaluasi, menyadarkan, mengingatkan, menguatkan, motivasi dan hidup yang transparan. Nah, ini biasanya nih para leaders, para pimpinan ini sudah jago di dalam hal ini nih, mengingatkan, menguatkan, memotivasi
dan hidup yang transparan. Pembinaan yang bersifat instan atau dangkal akan menghancurkan regenerasi. Ya, jadi nggak ada tuh kita akan menggenerasikan tanpa memuridkannya seperti saya sampaikan tadi. Itu akan membuat instannya itu akan menghancurkan lah. Mungkin hanya bertahan setahun 2 tahun dalam pelayanan. Setelah itu akan hancur kembali. Nah, lalu ada lagi pertanyaannya nih, sasarannya nih. Sasaran regenerasi itu apa sih? Sasaran regenerasi. Nah, kalau menurut saya itu terjadi perubahan konsep atau nilai-nilai atau knowledge, terjadinya perubahan dalam sikap, attitude, sikap kita ya. Menyangkut perubahan efektif, feeling, dan karakter yang terjadi, perubahan dalam perbuatan dan kebiasaan. Regenerasi tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, di garis bawah ini teman-teman nih. Regenerasi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi perlu kerja keras dan ketekunan. Ya, perlu kerja keras dan ketekunan. Nah, ini yang penting. Karena biasanya orang pengennya instan aja, cepet aja kan gitu. Sudahlah, saya sudah 2 tahun nih di Pelkat ini, di hubung pelayanan ini. Coba langsung. Nah, mereka tidak sadar tuh. Untuk mengestafetkan pelayanan itu perlu regenerasi. Itu perlu pemuritan. Ya, perlu pemuritan. Jadi yang kalau di Mazmur 126 ayat 5 dikatakan tuh, ya, dan hanya yang kerja keras dan akan membuat dengan bersorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5 seperti itu. Nah, sahabat semua, regenerasi di dalam pelayanan menurut saya ambil intinya dari yang saya ucapkan tadi itu adalah mempersiapkan atau memuridkan next generasi kita, entah itu adik, kalau kita bicara rohani berarti adik rohani, ya, kita di dalam pelayanan, kita punya teman-teman, kita mempersiapkan teman-teman dengan memuridkan yang benar, dengan mengabarkan Injil kasih karunia yang benar, sehingga regenerasi itu bisa berjalan terus-menerus. Kita di dalam regenerasi atau mempersiapkan generasi berikutnya itu tidak bisa lepas di dalam Alkitab. Sudah banyak contoh di dalam Alkitab yang bisa kita ambil, yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat bahwa regenerasi yang dilakukan itu perlu waktu, tidak bisa instan. Perlu waktu. Jadi nggak bisa nih namanya misalnya pelayanan saya akan diregenerasi sama David, tapi saya tidak memuridkan David, begitu ya. Atau dengan teman-temannya, atau misalnya Behalim, saya disuruh jadi chapter presiden gitu Behalim ya, tapi saya tidak dimuridkan oleh tidak oleh Behalim atau tidak dipersiapkan dengan matang. Nah, itu bisa saja terjadi, tapi akan menjadi sebuah perjalanan pelayanan yang stuck, yang tidak berkembang, yang tidak meluas. Nah, yang penting itu adalah bagaimana pelayanan kita ini berkembang. Ya. Pelayanan itu bukan untuk self sendiri, tapi untuk di luar, untuk keluar supaya berkembang sekali. Nah, untuk berkembang bagaimana? Yang kita harus lihat adalah Alkitab. Tuhan Yesus kita aja memuridkan muridnya itu 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun. Perlu waktu nggak tuh? Perlu waktu. Kita mungkin hanya melihat mukjizat atau apapun, tapi kita lihat. Ternyata di dalam situ, di dalam 3,5 tahun, Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya. Sehingga dia bisa mengatakan, ini loh. Lalu dia mengirim 2-2 kan? Ya, mengirim 2-2 ya. Itu dimuridkan juga. Ini loh. Kalau mereka tidak menerima, kebaskan juga. Kan begitu. Contoh. Banyak hal yang harus kita ambil dan kita petik. Karena kalau kita bicara pelayanan, maka Alkitab kasih karunia itu tidak bisa kita lepas. Di dalam kehidupan ini, kehidupan apapun, malam ini saat saya bicara generasi pelayanan, maka kita harus memegang Alkitab. Tidak bisa tidak. Apa yang kita sampaikan kepada adik-adik kita atau generasi berikutnya itu adalah harus Alkitab kasih karunia. Bukan Alkitab yang nakut-nakutin ya. Bukan Alkitab yang nakut-nakutin nih. Bahwa lu melakukan segala sesuatunya, Tuhan lu akan begini. Lu sakit karena Tuhan lu begini. Enggak ada ceritanya begitu. Kalau kita melihat Tuhan Yesus kita,
3,5 tahun itu tidak pernah mengabarkan kabar tentang Bapak yang jahat. Betul? Semuanya adalah kasih karunia, semuanya adalah kasih. Sehingga pegangan kita, babe-babe sekalian ke depan, untuk full gospel, nanti ada regenerasi yang baru, ada presiden chapter yang baru, ada wakil presiden chapter yang baru, ada anggota yang baru. Kan semuanya kehidupan berantai itu. Berjalan terus, ya. Maka saya berharap full gospel akan menjadi wadah pengabaran Injil yang sangat luar biasa. Karena regenerasi menjadi presiden chapter bukan hanya dia dituntut kebaikan, kemaksimalan, kehebatan manajerial, ya, manajerialnya, tidak hanya itu, tapi dia harus mampu menciptakan, mengatakan, memperlihatkan Injil kasih karunia di dalam kehidupan. Jadi seorang presiden chapter, seorang leader, seorang pimpinan, itu tidak hanya cakap untuk duniawinya, tapi dia juga harus cakap di dalam rohaninya. Karena itulah yang akan kita pegang dan dilihat oleh generasi berikutnya. Bagaimana nanti akan dilihat oleh, misalnya saya, luar biasa ya, Bi Halim usahanya berjalan dengan baik, diberkati, rohaninya sangat baik, diberkati. Gue mau menjadi contoh dia. Nah, itu merupakan bukti-bukti atau hasil-hasil di dalam kita membina atau memuridkan regenerasi kita berikutnya. Jangan sampai nanti akan ada patah di jalan, dia aja pimpinan gue begitu, kelakuannya aja dia begitu, kan begitu. Nah, untuk halo, saya hilang nih. Aman. Oh iya bener hilang. Nge-lag kayak ini ya, beda nih loh. Iya, saya lagi coba hubungin. Iya sih, CWA nggak masuk WA-nya. Oke, kita tunggu. Oke, sabar ya teman-teman. Ya, dia keluar, masuk lagi kali. Ya, masuk lagi nanti dia belum. Ini semestinya sambil menunggu ada yang mau menambahkan dulu biar nggak diem. Ini mungkin dari B Halim ini yang paling sering disebut dan yang jadi ketua dari ketuanya kita di sini. Dia benar. B Bani memuridkan B Niko, dia muridnya banyak nih. Boleh kasih masukan kayaknya. B ya. Penatua dia, penatua paling tua dia. Kakek guru, silakan kakek guru. Kakek suhu kayak misalnya di kungfu itu kamu yang paling tinggi bro, soalnya rambutnya putih juga cocok. Silakan kakek guru kasih kita arahan-arahan. Nih, murid-murid kurang ajar nih ya semuanya. Kayak kakeknya itu loh di apa? Son Goku tuh loh, siapa si kakek kura-kura ya? Kakek kura-kura. Kakek kura-kura. Nah, ya itu, rambutnya itu kan putih. Genit itu. Itu kan genit itu. Ya ini juga genit sama kan? Sama. Genit ini sama. Bocah tua nakal ini, bocah tua nakal. Kita terkenal genitnya sih, wah parah banget. Genit, waktu dulu suka main perempuan. Bocah tua nakal. Masa saya suka main laki, yang bener aja. Tapi dengerin sharing dari Bro Daniel, bener loh, mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pertama kali ketemu Bro Daniel sama sekarang itu bedanya jauh banget ya. Mungkin karena mau belajar pengenalan firman lebih dalam. Jadi semuanya berdasarkan Bible. Tapi sebenarnya gini, kalau saya lihat
Bro Daniel sharingnya itu tadi, sebenarnya Tuhan itu melihat hati sih, kalau saya bilang sih, bukan lihat, karena Tuhan udah punya semuanya ya, apapun dia juga udah punya. Cuman kita kan cuma diminta taat sama patuh aja, setia sama perkara-perkara kecil, maka dia akan berikan hal-hal yang besar. Ya contohnya di full gospel. Di full gospel ini sebenarnya banyak sebenarnya, kalau saya bilang, kalau orang-orang bilang full gospel itu bengkel, saya bilang full gospel ini University of God. Karena saya banyak belajar dari orang-orang yang ada di sini gitu. Jadi selalu baru gitu loh. Kalau kesaksian-kesaksian itu kan kita diingatkan dengan hari ini mungkin saya jatuh. Ini udah masuk tuh. Ya, besok mungkin yang lain. Tapi kita saling menguatkan dengan kesaksian. Jadi nggak sampai bahwa kekuatan itu adanya sebenarnya di hati kita ya, dan itu nggak bisa dibilang bahwa oh lu sukses, hebat, terus lu melayani dan lu punya duit dan sebagainya, bukan, nggak bisa lihat dari itu, bener-bener nggak bisa, harus dari hati. Oke, BHK sebentar dilanjut lagi ya, Daniel ya, biar enak ya. Oke. Oke, Ya, Bro Billy itu noise banget. Di mute. Bro Billy ya. Thank you, Bro. Noise tadi. Oke, lanjut Pak Daniel. Ya, silakan. Ya, mohon maaf sekali HP saya tiba-tiba mati, jadi saya harus ngecas dulu. Sebenarnya itu sudah prolog terakhir dari saya. Saya sedikit dengar tadi BH Halim ngomong bahwa benar semuanya itu dilihat dari hatinya semua. Tapi saya hanya ingin menekankan bahwa di dalam kita mempersiapkan regenerasi kita, ya, regenerasi pelayanan tentunya dalam hal ini, bahwa kita harus tetap menggunakan tuntunan Alkitab seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus dan juga para pendahulu kita semua itu. Demikianlah. God bless you. Tuhan memberkati. Wow, thank you Pak Daniel. Wah, saya sih mendapatkan luar biasa ya. Kita beri plus dulu dong. Masih mau masuk lagi. Wah, regenerasi, berbicara regenerasi. Nah, boleh nih Pak Haka, boleh dilanjut lagi. Silakan, monggo Pak. Iya, saya kenal Bro Daniel sampai sekarang itu perubahannya luar biasa. Saya pendalaman Alkitabnya jauh lah dari dulu sama sekarang, beda banget. Jauh, mesti belajar sama dia nih, pendalaman Alkitabnya. Enggak lah, saya belajarnya aja sama Tuhan Yesus. Yang jelas saya banyak berubah itu yang dulunya hitam sekarang agak kurang hitam. Gitu Daniel, ya. Sekarang kasih tahu dong, dimuridkan di Karis, bilang. Nah, itu satu lagi tuh, itu juga sama tuh, yang ngomong barusan tuh. Itu mesti belajar dari dia juga tuh. Pak Berudi itu. Jadi murid, saya jadi murid juga, Pak. Hah? Muridnya Tuhan Yesus? Iya, dimuridkan. Jadi harus ada dimuridkan memang. Itu. Memang banyak panggilan orang tuh bikin komunitas tanpa dimuridkan. Harus dimuridkan. Jadi seperti Yesus kan cuma 12 orang murid, intinya 3, 12, 70 kan. Dari yang segitu aja bisa sekarang jadi kata Bro Daniel banyak banget ya. Ya, kita jangan meremehkan pemuridan. Jadi kita dapat 2-3 orang, kita setia aja dengan itu. Wah, ini kayak David nih dimuridkan nih, makanya jadi canggih sekarang. Kan David punya murid lagi nih, pasti. Ya. Harus punya Cuma pas handphone saya hilang, saya nggak dimasukin lagi tuh ke grupnya Bro Daniel. Jadi yang penting kualitas ya, bukan kuantitas. Jadi meskipun 1-2 orang kita bisa menghasilkan sesuatu, tapi orang itu bisa membuat satu lagi itu udah bagus sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi nggak usah berkecil hati kalau ternyata yang datang bicara tentang Tuhan Yesus yang datang cuma sedikit, nggak apa-apa. Yang penting ada yang mau dengerin 1-2 orang, itu udah cukup, gitu kan.
dia punya hati untuk mendengarkan dan imannya mau memberikan sesuatu itu pada orang lain tentang Tuhan Yesus, yaitu kasih karunia itu, ya seharusnya sih no problem, bagus. Kalau menurut saya sih no problem, dan itu Tuhan Yesus ada di situ kalau menurut saya sih. Gitu. Oke, thank you Pak. Wah, luar biasa. Ini ada pertanyaan nih buat Pak Daniel. Ada gak sih berbicara tentang pemuritan dan sebagaimananya? Ada channel YouTube gak sih Bang? Boleh dong disebutin. Kalau channel YouTube saya itu sebenarnya bukan memuridkan, tapi saya punya grup yang bukan. termasuk David di dalamnya ya. Ada grup WhatsApp itu yang memang saya memuridkan. Sampai saat ini saya ada 3 grup WhatsApp, yang satu isinya 12 orang, satu isinya 10 orang kita ya Fit ya, 10 orang, yang satu lagi 5 bisa orang. masuk tuh yang mau. 5 orang. Jadi kalau ada teman-teman yang memang haus untuk bisa kita sama-sama bertumbuh ya, kita sama-sama bertumbuh, bukannya saya yang memuridkan, tidak. Kita sama-sama bertumbuh di dalam hidup kekristenan, maka bisa ada di dalam grup pemuritan saya itu sebenarnya. Oke, gitu. Thank you. Jadi nama channel YouTube-nya nggak mau disebut nih ya. Bersama Tuhan setiap hari. Oke, thank you. Oke, Bro Billy, boleh dilanjut. Tadi ada pertanyaan apa lagi, Bro? Tapi saya ingin tambahkan sedikit. Setiap orang punya panggilan masing-masing. Amin. Jadi tidak usah berkecil hati kalau, saya nggak bisa seperti Bro Daniel yang bisa memuridkan banyak orang. Nggak perlu kayak gitu. Seperti Bro Rudi yang bisa bikin komunitas banyak. Nggak, setiap orang punya panggilan masing-masing. Caranya beda-beda. Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada talenta itu kepada setiap orang dengan caranya masing-masing. Memuridkan itu beda dengan, gua harus banyak gitu, enggak. Jadi tidak usah berkecil hati. Semuanya pasti dapat jatahnya masing-masing dari Tuhan Yesus, asal dengan hati yang sungguh-sungguh gitu. Yes. Oke, thank you BHK. Saya belum sapa nih Bro Ferry nih, udah bergabung. Selamat malam Bro Ferry. Ada yang mau di-sharing? Ya, malam. Yo, silakan monggo. Tema hari ini, Bro, suaranya putus-putus Bro. Apa saya ya? Regenerasi dalam pelayanan mempersiapkan ya. Untuk regenerasi dalam pelayanan itu merupakan hal yang sangat penting ya, kita mempersiapkan untuk tongkat estafet generasi selanjutnya. Nah, untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas disebutkan, kita sebagai mentor pada generasi sekarang ini harus memberikan contoh, maksudnya untuk teladan, untuk bisa kita menjadikan generasi selanjutnya itu cermin yang baik gitu. Jadi generasi ini tidak hanya berarti pada generasi sekarang, tetapi generasi selanjutnya itu bisa menjadi contoh model bagi generasi-generasi yang sekarang ini. Jadi baik buruknya generasi ke depannya itu ditentukan oleh cara kita mempersiapkan diri dan menunjukkan bahwa kita benar-benar mempunyai sikap perilaku attitude yang baik kepada generasi selanjutnya. Tanpa hal itu, mungkin bagi saya sulit kita untuk bisa mengembangkan generasi yang berkualitas atau yang kita inginkan untuk kelanjutannya. Jadi baik buruknya generasi yang akan datang itu tergantung cara kita membina, cara kita mempersiapkan, cara kita menjadi teladan bagi generasi yang akan datang atau role model. Itu yang akan dilihat oleh generasi yang akan datang. Karena yang namanya tongkat estafet itu tidak hanya kita lihat dalam waktu sekejap, itu butuh waktu yang harus kita persiapkan dengan matang dan planning yang benar gitu. Jadi menurut saya sih sukses atau tidaknya kita menyiapkan regenerasi yang akan datang itu ditentukan bagaimana kita
sebagai generasi yang sekarang ini kita mempersiapkan diri untuk generasi itu bisa maju. Jadi tergantung pada generasi yang sekarang ini gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih dari saya. Oke. Berkati. Thank you, Bro. Kira-kira ada yang mau ditanya, Bro? Mumpung Pak Daniel masih di sini. Udah, itu aja ya. Ya. Oke. Kita di sini kita sama-sama tahu ya, kita lanjut ke B Bani. Mana tuh B Bani tadi? Ya, hilang lagi. Padahal saya mau nanya setelah dimuridkan BHK apa nih? Oke, lanjut. Kita siapa nih? Mau tanya Pak Reno, boleh menambahkan Saya sharing mau atau bertanya? kasih satu Nah, pemikiran Pak Rudi, ya, satu pemikiran gini. Ada namanya apa sih fenomena postmodernisme ini kan pengaruh, coba kamu perhatiin ya. Di gereja-gereja itu udah kehilangan generasi muda loh. Youth-nya saling yang apalagi sekarang udah nggak ada pertemuan ya, Zoom. Termasuk anak saya pasti umur 18. Itu puji Tuhan masih tertarik dengan hal-hal yang rohani karena saya memuridkannya dengan cara yang bukan pada umumnya gitu. Jadi banyak orang sekarang generasi milenial itu, wow, saya bilang ini bahaya banget. Kalau di luar negeri mah udah habis. Malah ada di Amerika tuh aliran apa tuh nuns. Mereka apa sih? Jadi ke gereja evangelis itu udah turun sampai cuma 16%. Bahkan kelompok nun ini naik sampai 30% katanya. Ada riset Barna tentang kekristenan. Nun itu artinya orang-orang yang mempercayai Tuhan, tapi aku nggak perlu agama. Kenapa? Generasi milenial ini kritis. Jadi kalau khotbahnya nuntut, khotbahnya kata si Bro Daniel yang membawanya sepertinya menghakimi, itu mereka nggak bisa. Dan apalagi yang khotbahnya itu tidak mencontohkan, udah langsung ditinggal. Generasi ini sekarang gitu. Nah ini bahan PR buat kita, karena kita pasti punya anak kan, sekarang umur kita berarti 40-50an nih kita kan rata-rata nih, yang 40-50 kan. Nah itu PR loh. Jadi saya juga lagi mikir bagaimana untuk ke depannya ini ya, anak-anak muda ini ya. Karena banyak gereja yang nggak bisa mengadopsi mereka. Kalau pakai cara yang lama ya. Nah, full gospel gimana nih full gospel? Ya, full gospel kan banyak kan yang 30 yang gimana? Nah, bagaimana yang milenial ini ada program apa nih full gospel menjangkau milenial sehingga mereka tidak bosan? Karena anak milenial itu ya semuanya kan informatifnya cepat sekali. Harus pakai media nih, orang-orang media nih pasti bisa menarik mereka biasanya. Sekarang media ini yang buat peperangan tuh di media. Mau peperangan apa? Peperangan informasi, penyesatan, semua lah ada di media. Jadi ya saya pikir ya itu sih yang saya sampaikannya pemikiran saya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Saya jadi tiba-tiba teringat tentang ini. Saya jadi mau nanya sekalian ya sama Pak Rudi nih, kayak di Manado kan sekarang banyak tuh yang orang pinggiran, anak muda itu khotbahnya itu di pinggir jalan. Kalau Pak Rudi lihat di YouTube ya banyak sekarang ya. Iya. Saya sih melihat miris juga sih memang di gereja-gereja sekarang anak mudanya kalau boleh jujur ya memang jarang terlihat memang. Ya inilah tugas kita bersama. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan Pak Bram. Ini ada Pak Pristanot nih. Selamat malam Bro Fritz. Apa kabar? Gimana hari ini pelayanannya di rumah sakit ya? Malam Bro. Malam di semua. Ya boleh Bro. Perkenalan sharing boleh Bro. Gimana kabar? Ya ini sebenarnya lagi on the way balik, lagi siap-siap. Jadi boleh dilanjut dulu. Saya mendengarkan saja. Mantap. Ya kita berbicara tentang regenerasi Bro. Nah, siap. Iya. Thank you. Saya kirim salam aja sama abang saya. Shalom Bro Fritz. Sehat ya. Halo Bang Daniel. Tuhan Yesus berkati. Ya siap. Hati-hati di jalan. Saya boleh tambahkan ya. Jadi Pak Bram, ya boleh silakan Pak Bram. Penting ya, regenerasi itu penting, artinya mengkaderisasi, meregenerasi gitu ya, memuridkan. Dalam arti memuridkan bukan kita sebagai yang menggurui, tapi yang memuridkan kita melalui Roh Kudus yang melayani bersama, bertumbuh bersama ya. Jadi kita merangkul sebagai sahabat ya. Dan saya benar apa yang disampaikan Prof. Heri Serang,
Bro David ya, generasi dan Brother Rudy sampaikan ya. Memang generasi muda sekarang ini sangat kritis. Jadi mereka perlu firman itu harus ada aplikasinya, ada contohnya. Contoh-contoh itu pasti dari senior-seniornya yang mempraktekkan firman itu sesuai dengan kan ada yang saya ingat tuh sangat sering saya dengar ada firman ini pas disampaikan 2 minggu lalu di WA grup yang ada Zoom doa juga, kami bersama-sama grup Serviam ya. Padahal yang dibahas bukan tentang kemurahan hati, tapi judulnya Kejarlah Kasih. Jadi itu mengingatkan untuk kita mengekspresikan kasih Tuhan itu setiap saat dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kalau kita tidak menjadi contoh buat generasi muda di bawah kita, di usia di bawah kita, apalagi yang dari umur 20 yang sedang meningkat sampai 30, 35, nah itu akan berbahaya sekali ke generasi berikutnya. Sebagai contoh, ada sempat ya anak saya juga terlibat di Full Gospel, tapi sempat juga jadi nggak aktif lagi karena pas di bidang properti dikecewakan oleh chapter presiden dari properti group lain, di mana dalam transaksi bisnis dia melakukan hal yang tidak bijaksana dan seperti membypass. Padahal usianya di atas anak saya. Mungkin usia bisa selisih 5 atau 7 tahun gitu ya. Jadi seringkali kalau emang tidak hati-hati, walaupun posisi kita udah tanda kutip ya, seperti kita rohani banget gitu ya, tapi dalam praktek sehari-harinya kita tidak bisa mengaplikasikan kasih Kristus yang sejati gitu ya, itu akan berbahaya ke generasi berikutnya, sehingga mereka tidak melihat contoh kehidupan Yesus dan kehidupan orang tersebut. Nah, jadi ini sangat berbahaya, membuat mereka boring, padahal mereka sedang belajar firman Tuhan itu dan sedang belajar bagaimana mereka mengalami Kristus melalui firman itu. Nah, tugas kita sekarang adalah sebagai dalam keluarga hanya bisa berdoa syafaat buat anak-anak kita. Dan juga buat sahabat-sahabat kita yang baik seumur, untuk mereka juga berdoa syafaat buat anak-anak mereka. Mempersiapkan supaya mereka lapar dan haus akan firman Tuhan dan mengalami Kristus. Karena dari contoh-contoh yang terjadi itu, kalau tidak hati-hati ya, benar-benar teladan Kristus tidak nyata, sehingga mereka yang masih muda itu, gimana ya, jadi istilahnya, ya tidak kritis, mereka lihat firman itu harus benar-benar nyata perbuatannya. Iman tempat perbuatan adalah Mati. katakan mati, katakan. Ya itu harus jelas sekali. Jadi kalau tidak, ya itu saya alamin juga di dalam keluarga saya. Anak-anak muda sekarang sangat kritis. Di keluarga saudara yang lain juga udah jarang mungkin. Apalagi saat Zoom segini, Zoom sekarang ini, seperti Brother Rudy disampaikan. 2 tahun kan pandemi ini, hampir 2 tahun. Nggak ada tatap muka, dalam arti pertemuan interaktif secara jasmani gitu ya. Ya ini sangat mengurangi. Itulah yang artinya menjadi perhatian kita semua, harus kita ingat selama 3,5 tahun Yesus memuridkan. Apakah kita sekarang ini juga sudah melakukan lagi? Ini mengangkat firman yang disampaikan, kesaksian yang disampaikan oleh Brother Daniel, mengingatkan saya untuk juga setia melakukan apa yang Yesus lakukan. Terima kasih. Puji syukur pada Tuhan. Boleh saya tambahkan, Bro David? Bro David? Hilang nih. Iya, yang Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bro Daniel. Kedengeran, B. Silakan, B. Oh ya, saya ingin menambahkan dikit bahwa yang pertama yang tadi Brother Rudy itu dikatakan bahwa ini tugas kita menemukan cara atau inovasi-inovasi baru sehingga anak-anak muda di kalangan luar itu bisa lebih tertarik kepada Injil. Bukan hanya sekedar gerejanya, tetapi lebih tertarik kepada Injil. Nah, itu menjadi PR kita bersama
orang tua atau siapapun itu, bahwa pengambaran Injil kita ini harus bisa lebih inovatif. Seperti contoh begini, saya kan kadang menggunakan anting begitu ya, terus kalau pakai kaos yang metal segala macam. Kalau kata orang dulu yang rohani banget itu bilang, nggak boleh tuh pakai baju yang setan, ada gambarnya begitu segala macam. Tetapi pada saat saya mengabarkan Injil kepada anak pang, anak marginal, anak jalanan, hal itu akan membuat saya bisa lebih masuk ke dalam. Nah, ada pola, ada cara, kan seperti yang Paulus katakan, aku bukan seorang Yahudi, tapi aku bisa seperti terlihat orang Yahudi, seperti itu juga kan kata-katanya kan. Jadi perlu inovasi yang lebih mendalam. Terus yang tadi dikatakan Pak Bram itu benar sekali, dan Bung Ferry, bahwa yang terpenting kita, katakan kita sebagai orang tua, sebagai mentor, sebagai kakak itu, harus punya lebih intimism kepada Tuhan di dalam Alkitab. Karena kalau kita sudah mempunyai intimism atau hubungan yang luar biasa dengan Bapak kita, maka buah roh yang dihasilkan itu pasti buah roh Alkitab. Tidak mungkin akan menyalahi perjalanan kehidupan kekristenan ya. Contohnya kalau kita sudah intimism, udah mengenal mengenai karakter diri sendiri, maka kita berlaku berjalannya itu pasti sesuai dengan karakter yang sudah Allah tetapkan kepada diri kita, tidak mungkin di luar itu. Begitu. Jadi memang salah satu penguatannya itu kepada kita bapak-bapak ini adalah kita harus lebih sering membaca firman Tuhan kan gitu, supaya intimism kita ini bisa lebih terasa, karena membangun intimism itu kan sulit gampang sulit kan gitu kan. Jadi memang harus dimulai bagaimana cara. Contohnya saya dari Muslim terus ke Kristen, dulunya ditolak luar biasa oleh ibu, terutama oleh ibu ya, ditolak luar biasa. Tetapi 1 tahun terakhir ini ibu saya kemarin Natalan bareng saya, pakai center class, dibikinin kue tart Yesus Love You, dimakan sama mereka. Artinya begini, artinya yang dilihat oleh mereka itu bukan sayanya, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kehidupan saya. Nah, dia melihat perubahan itu. Nah, itu yang diperlukan oleh para mentor, para kakak rohani, para bapak-bapak, para pimpinan di perusahaan, pimpinan di komunitas manapun. Karena bicara soal, tadi disampaikan oleh Bro Halim, bicara soal panggilan itu tidak hanya panggilan rohani buat kita. Calling God itu bisa di mana aja. Ya, tinggal kita bisa nggak mengimplementasikan atau mempresentasikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sebagai pemimpin kita bisa nggak nih menunjukkan bahwa ini loh murid Yesus yang benar. Sebagai pimpinan komunitas, ini loh murid Yesus yang benar. Seorang pendeta, seorang gembala, ini loh yang harus begini. Jadi akhirnya yang dilihat oleh orang banyak atau generasi muda, generasi milenial sekarang ini adalah Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupan kekristenan. Bukan lagi orang secara individu, tetapi adalah Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang tadi kata Bram, yang bisa dilihat oleh orang bahwa Tuhan Yesus kita luar biasa. Dan yang terpenting adalah, saya setuju dengan Pak Bram dan Bro Rudi, saya setuju bahwa jangan lagi mengabarkan Injil yang nakut-nakutin. Ya, paham ya maksud saya? Jangan lagi ngabarin Injil yang nakut-nakutin. Itu nggak ada. Karena apa? Karena Yesus datang ke dunia ini adalah untuk orang berdosa. Nah, kita semua ini orang berdosa yang sudah dibebaskan. Nah, kita sudah dibebaskan, maka kita harus membebaskan. Tidak ada tuh ceritanya begini. Aduh, gimana nih? Ada orang datang kepada kita, kebetulan dia jangkis, aduh apapun. Ya. Lalu kita hakimi, kata Bro Rudi. Lu sih begitu, makanya Tuhan Yesus marah begini-begini. Kan nggak ada ceritanya begitu ya. Yang tadinya dia mau merapat, akhirnya menjauh karena kita akhirnya menghakimi. Karena kita mempunyai pemahaman atau dogma bahwa kasih karunia itu bukan kasih karunia kasih, tapi yang menghakimi, yang menghukum, Tuhan kita ini jahat. Nah, ini tapi kalau kita mengabarkan sesuatu yang luar biasa, ya. Contohnya nih kita nih, bapak-bapak nih misalnya nih yang sekolah olahraga atau suka apa, dengar diskon di mana aja pasti disamperin kan begitu kan nih. Ibu-ibu apalagi nih dengar diskon disamperin. Lalu begini pertanyaannya. Bagaimana jika kita mengabarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu apa? Pengampunan dosa dan pertobatan. Wah, saya rasa semua orang akan mendengarkan seperti itu. Terima kasih, haleluya.
Amin. Wow. Thank you, Thank you. Bro. Terima kasih. Thank you. Saya boleh mendengar sedikit nih dari Radip. Radip berbicara tentang regenerasi. Nah, Radip ini kan salah satu orang anak muda nih. Boleh nih ngasih masukan sharing nih. Sama-sama Bible Karis nih ya kan. Boleh bro. Boleh bro dikit bro. Senior saya tuh Radit senior saya tuh. Ampun, saya juga dimuridin. Kebetulan saya juga ada satu kelompok yang saya muridin juga gitu. Isinya anak-anak muda, mungkin usianya sekitar beda 5-6 tahun lah dari saya. Jadi ibarat kata saya memilih kayak gitu karena ini kan kita percaya kayak apa ya Alkitab bilang pergaulan buruk kebiasaan yang baik. Kebetulan orang-orang yang saya muridin ini awalnya pergaulannya buruk. Saya masuk ke situ, saya itu butuh mentor juga yang buat megangin saya gitu supaya nggak merusak kebiasaan baik yang Tuhan udah buat di saya. Akhirnya berjalanlah cara masalah pemuritan itu apa ya, kadang kita nerjemahin pemuritan itu cuma sekedar berbagi ilmu gitu, padahal lebih luas dari itu menurut saya gitu. Dan apa yang saya dapat, pemuritan itu berbagi hidup di apa ya, dari kehidupan kita yang baik. Saya pernah ngalamin polemik, ada salah satu orang juga yang dimuridin bareng saya, diajak masuk ke perusahaan mentor saya, kerja di situ. Wah, sepertinya kita terputus nih sama Bro Radif. Boleh, B. Rudi? Ada Kalau lagi saya kan, masukan? saya sih umurnya gocap loh sekarang loh. Cuma penampilan gue kayak si Daniel tuh. Gue nggak merasa gocap. Hati saya sih buat anak-anak yang tertolak ini sebenarnya. Cuma ya belum ketemu tim yang cocok, yang bisa punya visi yang sama. Saya lagi minta Tuhan temukan gitu, bertemuin. Jadi kalau dulu kan juga, kalau saya sih bergaul kemana aja, tanya Bolgan bisa, saya ke jalanan bisa, ke menengah bisa, ke atas bisa, nggak pusing. Cuma memang fokusnya saya suka ke anak muda sebenarnya. Karena saya dapat visi itu waktu di Israel, di Yerusalem. Pas saya lagi di ruang yang bawa tanah Yesus di penjara, yang tahun 2011 itu, di penjara itu, dia yang di satu malam di penjara itu, ya, saya tuh ngalamin, waduh, hati saya tuh pertama kali saya ngalamin Tuhan tuh, bagaimana saya ngalamin kasih Bapa itu, yang saya dilepaskan dari kecanduan narkoba 12 tahun itu, tahun 2006, itu sama rasanya. Nah, tahu-tahu ada teman saya yang badannya kayak saya juga, keker gitu, bisa nangis, nangis terisak-isak. Terus tapi di hati saya dapat sesuatu begini, Tuhan bilang, kenapa? Ternyata saya merasa ya, saya nggak bilang dengar ini lahir kayak nabi lagi, ntar diulang lu buat lagi. Jadi saya merasa kayak Tuhan itu bicara di sini loh, saya yang merasa tertolak sekali. Tuhan Yesus itu kenapa saat itu? Bukan disalib memang udah cara dia harus meninggal disalib kan, dia tahu. Cuma dia melewati fase-fase itu di mana Yesus ditinggalkan, murid-muridnya, dia tertolak, dia malu, ya, dihianati si Petrus kan, Petrus mengkhianati dia situ sendirian, kelaparan, ya. Aku menanggung semua ini ya Pak. Memang puncaknya disalib, Yesus itu kan. Tapi di situ dia bilang, aku lakukan semua ini. Yesus pun dipukulin, itu habis disiksa juga kan Yesus kan itu kan, habis di ini. Nah, supaya kamu bisa diterima. Waduh, saya tuh terharu mengalami kasih Tuhan lah. Pas saya rasakan itu, teman saya juga nangis tuh. Saya pasti bus tanya dia, lu kenapa tadi nangis? Gue bilang. Dia bilang, enggak, gue ini anak adopsi, Ruth. Tadi tuh situ gue ngerasain kasih Tuhan, kasih Bapak. Dia bilang, wow, berarti confirm. Memang di situ saya merasa Tuhan itu mau saya masuk ke pelayanan kepada golongan anak-anak muda sekarang kan fatherless semua.
fatherless. Saya juga fatherless dulu. Tapi sekarang generasi ini lebih fatherless lagi karena semuanya media itu yang membuat orang itu mandiri. Gimana sih? Tidak ada care sama keluarga satu rumah. Gak ada komunikasi, pada main handphone, percaya deh. Wah, ternyata itu 2011. Ternyata generasi yang sekarang lebih parah lagi loh. Anak saya lewat yang 15 ini yang 15 tahun. Nah, jadi saya pulang saya tuh nggak suka pelayanan di gereja, nggak suka. Saya suka berbaur dengan orang-orang yang kacau-kacau ini. Nah, ternyata saya tahu. Nah, cuma ya pandemi kemarin pelayanan saya tutup ya sekarang ini aja di Zoom. Cuma emang itu hati saya di situ. Ya, saya nggak tahu nanti saya sampaikan ini siapa tahu ada ide-ide kita jalan sama-sama. Gitu aja sih. Amin, amin, amin. Bro David, thank you Bro Rudi. Bro Radif dilanjutin dong. Iya, udah masuk lagi nih Bro Radifnya. Tadi terputus karena signal. Sorry putus tadi. Long time no see. Ini salah satu ini nih. Bro, ngeliat B Halim nih, nostalgia banget. Dulu saya kenal B Halim belum putih nih rambutnya nih. Ini waktu acara beliau nikah ini saya datang tuh. Tuh B Halim datang betul. B Halim, Bro Tony. Iya. Mana ya? Lupa sih tadi. Udah sampai mana tuh saya cerita tuh? Pemuritan. Oke, pemuritan. Iya, jadi saya selain dimuridkan, saya juga ada satu kelompok yang saya pegang, saya muridin juga. Nah, ada satu masalah waktu itu kejadian di mana nih yang sekelompok bareng saya nih yang sama-sama dimuridkan juga bareng saya diajak kerja di kantornya mentor saya gitu. Nah, sampai waktu berjalan teman saya ini melihat bahwa mentornya ini ternyata quote unquote berbeda ketika kita sedang ngumpul di luar kantor sama di dalam kantor gitu. Nah, saya ini kok seperti nggak terima gitu. Apalagi di lingkungan kantornya juga tahu bukan beberapa orang, mungkin hampir semua orang tahu bahwa mentor saya ini aktif di bidang rohani gitu. Ibaratnya sering lah ada kata-kata yang ngomong, ini orang kok pendeta gitu, tapi kok kelakuannya begitu gitu. Ya orang yang di kantornya punya pandangan sendiri gitu mengenai beliau gitu. Nah, di sini yang saya punya note sendiri karena saya nggak mungkin konfront kan ke mentor saya. Saya punya note sendiri yang kadang ada batasan yang kita nggak bisa campur adukan sebelum sesuatu itu siap untuk dicampur adukan. Saya ngelihat seperti teman saya ini belum siap untuk kenal sama sisi lainnya dari mentor saya. Dan mentor saya ini juga sepertinya di luar ekspektasinya gitu ketika dia bertindak yang lain, dipikir muridnya ini nggak akan bereaksi, ternyata bereaksi. Ya singkat cerita akhirnya teman saya resign dari kantornya. Kalau dibilang menjauh ya mungkin agak jauh, tapi puji Tuhan kemarin sempat di-grab lagi, akhirnya gabung lagi sama-sama sama kita. Gitu. Saya belajar gitu sebagai seorang murid dan sebagai seorang guru gitu kan, saya mikir saya punya sudut pandang dua gitu. Terkadang yang buat saya gagal dalam memuridkan itu ternyata adalah saya suka ngambil perannya Tuhan nih. Saya suka tampil quote unquote perfect gitu di depan orang, sehingga saya jadi nggak apa adanya gitu. Saya nggak tahu sebenarnya ini baik atau enggak gitu untuk kita kadang ya jujur aja sama kondisinya gitu. Makanya saya suka gitu cerita sama orang-orang yang biasanya lagi punya utang nih. Nah, ini yang saya anggap guru saya gitu. Saya cerita saya lagi punya utang. Terus yang bersangkutan juga bilang, oh iya aku juga punya utang gitu. Nah itu saya suka tuh kayak gitu tuh, nggak yang ditutupin kelihatan sempurna gitu, perfect. Atau kadang yang maksa buat
nolong gitu. Nih lu gue kasih segini. Tapi nanti akhirnya dibacain gitu. Si Radif kan udah dikasih segini. Udah gue terima kerja. Nah, yang kayak gitu justru bikin renggang tuh dalam pemuritan. Itu aja sih kalau dari saya. Sharingnya pengalaman buruk ya, salah ya. Ya intinya hal baik sekalipun kadang ada aja masalah gitu sih. Thank you, Be. Wih, thank you. Radif ini salah satu mentor nih. Ya, kita pernah di kantor, bukan ngomongin soal kerjaan, ngomongin Tuhan Yesus ya. Ingat gak? Di gedung. Berapa jam tuh kita ngomongin Tuhan terus. Oke, karena waktu udah menunjukkan pas tepat pukul jam 10, sebelum kita tutup ada yang mau didoakan. Kita foto dulu, Be. Nah, boleh foto ya. Nah, bro boleh